perempuan selama dia bisa fight, bisa menunjukkan eksistensinya, oke. Kita pulang malam jam 12, jam 1, lingkungan terdekat saja. Kalau tidak support, tidak paham, duduk jadi dewannya tidak, cerainya iya. Kebahagiaan, kesejahteraan itu sebenarnya tergantung dari perempuan. Di dalam rumah tangga, jika ibunya bahagia, otomatis sampai ke akar-akarnya bahagia. Mungkin hal itu juga perlu disuarakan nantinya ya. Ketika perempuan yang single parent ini itu tidak mendapatkan stigma itu gitu. Hai pecinta setia Batam Pos, bertemu lagi dengan saya Cahaya Simanjuntak dan rekan saya Fiska Juanda dalam program Debat Caleg. Kali ini Ju ada yang spesial karena kita punya narasumber-narasumber yang kredibel di bidangnya, khususnya memperingati Hari Ibu ya yang jatuh tepat pada 22 Desember nanti. 2023. Nah seperti biasa kita hadir dari The Lounge 4 Point Hotel Batam dan kita akan mengetahui sejauh mana sih program-program dari ibu-ibu tamu kita ini. Dan mungkin juga Kak Cai, kita akan menggali lebih dalam apakah menurut ibu-ibu yang cantik-cantik ini, apakah keterwakilan perempuan itu di perpolitikan Batam itu sudah mumpuni? Atau masih jauh dari kata sempurna itu? Yes, tapi sebelum kita ke pokok permasalahan, di sesi pertama ini kita akan mendengar terlebih dahulu program-program apa saja sih yang para ibu-ibu kita ini yang juga caleg dari partai akan perkenalkan ke pecinta Batam Pos. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu dong tamu-tamu kita. Sebelum kita masuk ke tema utama ya, mungkin kita meminta dulu dari mana nih? Kiri kanan? Dari Mbak Fatma yang cantik. Kenalkan diri dari partai mana, dapil berapa? Silakan. Saya Fatma Hastuti dari Partai PKB, Dapil 4, Dapil Sagulung, nomor urut 4. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Saya Gevi Astorina dari Partai Gelora, Dapil sama dengan Ibu Fatma, Dapil 4 Sagulung, nomor urut 1. Ini yang merah meriah. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau orang Melayu bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka izin saya memperkenalkan diri, saya Ade Sulistiani dari Dapil 3, Nongsa Sungai Beduk Bulanggalang, dari Partai nomor 3 PDI Perjuangan, caleg nomor 3. 333. Semangat banget ini. Tegas banget kayak baru gitu ya. Sesuai warnanya. Merah membara Banteng. Nah ini lagi nih. Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlailah STMT, sekarang masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam, Wakil Ketua Komisi 3 dan dicalonkan kembali oleh partai saya PKS nomor 8. Dan saya sendiri sekarang dicalonkan dapil yang sama, Bengkong Batu Ampar, dapil 2 nomor urut 1. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau sebelumnya kita tamu-tamunya itu berdasarkan dapil ya untuk debat calegnya. Kali ini kita akan fokus membahas perempuan. Sudah sejauh mana sih, sudah sesukses apa sih keterwakilan perempuan di Kota Batam di kancah perpolitikan ini? Tapi sebelum sampai ke sana Kak Cai, kita mungkin meminta dulu, mungkin ada rencana atau wacana atau program-program jika akan duduk di legislatif Batam. Kita mulai dari baju merah dulu ya. Yes. Tertarik nih sama baju merah. Kirain ini sama urutannya. Baik. Kira-kira mungkin Mbak Ade bisa jelasin ke pembaca Batam Pos, kira-kira jika nanti akan duduk, akan membuat program apa? Ada menyiapkan program-program khusus atau sudah akan melaksanakan apa nanti? Yes. Baik Mas Juanda dan Mbak Cahaya dan kru Batam Pos semuanya, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi karena saya diamanahkan oleh partai untuk maju menjadi salah satu peserta di kontestasi politik 2024 dan karena saya bergender perempuan, tentu saja fokus kami adalah perempuan. Yang paling paham perempuan adalah perempuan. Segala permasalahan perempuan dari KDRT, stunting, dan lain sebagainya itu menurut kami kuncinya satu, kesejahteraan. Di dapil saya, wabil khusus di Nongsa itu banyak sekali perusahaan-perusahaan. Tapi anak tempatan itu cuma bisa jadi penonton.
tikus lemes di gudang jerami, di gudang beras. Mereka tidak bisa diterima di perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa? Karena mereka unskilled. Tamatan, mohon maaf, hanya tamatan SMA, SMK. Sedangkan kebutuhan perusahaan itu jauh lebih tinggi dari itu. Untuk SMA, SMK itu dibutuhkan mungkin hanya 10% dari setiap project oil and gas. Karena di sana rata-rata project oil and gas kan. Dan satu lagi, saya sering banget dengar keluhan ibu-ibu, kontrak kerjanya ini cuma sebulan. Jadi, pertama saya programnya itu, bagaimana caranya anak-anak tempatan, adik-adik kita di tempatan, baik perempuan maupun laki-laki, itu menjadi tuan di tempatnya sendiri. Karena di situ juga banyak resort, banyak pariwisata dan lain sebagainya. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya tentu saja kita membenahi banyak urusan-urusan perempuan seperti stunting, 1 menit lagi, KDRT dan lain sebagainya. Jadi saya rasa demikian. Oke, berarti poinnya adalah soal tenaga kerja Ya. dan tentu juga tentang perempuan. Karena itu akan menyelesaikan banyak hal. Yes. Akan menyelesaikan Perempuan banyak hal. paham perempuan. Iya. Karena menyelesaikan banyak hal. Kalau keluarga itu sejahtera, sang ibu nggak usah khawatir tentang gizi anak. Iya. Iya kan? Tidak perlu stunting dan lain sebagainya, KDRT dan lain sebagainya. Itu pasti menurut saya pelan-pelan akan bisa terselesaikan. Oke, poinnya Dimulai sudah, dari rumah. Iya, dimulai poinnya dari sudah rumah. Dapat ya. Dimulai dari faktor ekonomi. Baik. Yes. Oke, kita lanjut ya Kak Cai ke Oke. yang lain. Yang mana kira-kira? Yang biru. Iya. Biar nggak timpang. Yes. Oke, Ayo kita silakan mulai. Mbak Gevi. Ya, baik. Alhamdulillah saya diamanahi oleh Partai Gelora di Dapil 4 Sagulung, nomor urut 1. Di situ saya merasa bahwa udah saatnya perempuan bergerak. Nah, di Dapil Sagulung ini kebetulan masih dalam ekonomi menengah ke bawah ya, banyaknya rata-rata. Nah, di luar dari pencalekan ini saya memang udah terbiasa di aktivis sosial dan di situ banyak kita membantu saudara-saudara di lapangan yang emang banyak keterkurangan. Jadi poinnya itu adalah kayak seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan atau segala macam, bukan hanya di faktor ekonomi, bukan hanya di sosial media, tapi yang paling utama adalah iman. Keimanan seseorang. Jadi kita perlu memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan, karena dimanapun agama tidak menganjurkan untuk menyiksa ya gitu. Jadi karena saya sebagai keterwakilan perempuan, yang pasti yang akan saya angkat adalah seperti kata Bu Ade, bahwa kebahagiaan, kesejahteraan itu sebenarnya tergantung dari perempuan. Di dalam rumah tangga, jika ibunya bahagia, otomatis sampai ke akar-akarnya bahagia. Jadi yang pertama adalah dimulai dari ibu hamil, karena generasi yang cemerlang dari dalam hasilnya. Jadi kita insya Allah ada gizi untuk ibu hamil, ada untuk anak-anak terutama stunting ya, gizi untuk anak-anak juga. Terus ada nanti program belajar 16 tahun tentunya, karena emang faktor dari pernikahan dini adalah karena dia sekolahnya terputus dan segala macam. Dan saya juga ingin mengembangkan program-program keahlian supaya nanti anak-anak muda bisa masuk kerja sesuai dengan ruang lingkupnya gitu. Jadi mungkin sejauh ini itu dulu. Semoga perempuan bisa memperbanyak keterwakilannya di parlemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waduh, ini luar biasa nih jawaban dari Kak Gevi. Nah, dari Kak Gevi kita balik ke Mbak. Ini mungkin Mbak Siti sudah pengalaman tentu. Kira-kira apa sih Mbak yang perlu dibenahi lagi? Mungkin apa Mbak mungkin di periode mendatang akan melakukan apa lagi? Ya, program kerja yang akan dilanjutkan. Dilanjutkan seperti apa? Boleh. Ya. Kalau kita berbicara tentang masyarakat Kota Batam, saya pikir memang kalau dari sisi apapun memang perlu kita benahi. Kita bersyukur, yang pertama kita bersyukur bahwa jalan-jalan kita lebar. Kita bersyukur bahwa kita jarang banget gitu macet. Tetapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan bagaimana SDM kita, anak-anak kita, ibu-ibu kita. Dan jadi kalau tahun ini saya memang dan tahun-tahun sebelumnya memang fokus di UMKM dan juga di pemberdayaan perempuan. Nah UMKM, kenapa UMKM? Yang berdiri tegak selama COVID itu UMKM. Dan Masya Allah gitu kan. Jadi luar biasa bagaimana ibu-ibu ini bisa menghasilkan dari rumah. Dan saya pun tahun ini pun ada beberapa program yang setelah dilaksanakan oleh Dinas UMKM.
Dan juga ada beberapa program yang juga dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, salah satunya terkait dengan bagaimana menghindari kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap anak, dan juga terkait dengan lapangan kerja. Saya pikir Batam tidak kekurangan lapangan kerja. Itu yang menjadi catatan utama kita. Tetapi yang menjadi permasalahan ternyata anak-anak kita ini belum siap. Jadi apa yang didapat itu ternyata tidak matching dengan apa yang dibutuhkan. Jadi berapa kali kami juga sudah audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja saat pembahasan anggaran dan juga dengan Dinas UMKM, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ayo, intinya satu aja, punya kemauan. Jadi seluruh stakeholder itu punya kemauan untuk memperbaiki Batam dari berbagai sisi sehingga kita bangga mengatakan bahwa Batam kota baru. Demikian. Oke, terima kasih. Yang terakhir nih. Udah diborong semua nih. Udah diborong. Tapi tentu ada jawaban yang kira-kira paling mungkin dari ini. Mbak Fatma, kira-kira apa sih mungkin ada hal yang berbeda atau mungkin sama? Ya, kurang lebih sama. Kita sama-sama perempuan. Kita punya kepentingan yang sama perempuan. Tapi paling saya titik beratkan di Sagulung sama seperti Mbak Devi. Di Sagulung itu memang perekonomiannya masih menengah ke bawah. Jadi mungkin untuk UMKM ya akan lebih kita tingkatkan karena pelaku UMKM juga kebanyakan juga perempuan. Jadi di sana kesulitan bagaimana mereka memasarkan produk untuk saat ini. Mungkin mereka produksi oke, bisa terus produksi, tapi untuk memasarkannya itu yang agak kesulitan. Jadi mungkin dari situ juga saya sebagai ibu rumah tangga dan juga kepala rumah tangga mungkin juga akan menggiatkan ibu-ibu untuk lebih produktif, untuk lebih berdaya guna, supaya kita siap. Which is apa yang terjadi dengan kita sudah siap. Jadi mungkin untuk pelatihan-pelatihan, peningkatan untuk skill ibu-ibu tentunya ya. Mungkin saya juga akan ibu-ibu peka ya, perempuan kepala keluarga mungkin itu harus lebih kita berdaya gunakan. Supaya kita, seperti tadi saya sampaikan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dan misalnya terjadi sesuatu kita sudah ready. Apapun kita tetap harus survive. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kak Cai, perkenalan sudah, program sudah. Tapi sebelum kita masuk ke intinya, kita rehat sejenak. Pecinta setia Batam Pos, bertemu lagi di sesi kedua. Ini pertanyaannya bakal sampai ke pertanyaan puncak nih ya, Ju. Ya. Nah, kepada tamu-tamu kita yang cantik-cantik ini yang seragamnya, bukan seragam ya, pakaiannya colorful. Iya. Nah, kita juga pengen mengetahui jawabannya apakah colorful atau enggak sesuai Apakah tema seragam kita. bersama? Yes. Kan sesuai temanya perempuan ya Kak Cai? Yes, tema kita tentang perempuan. Sudah maksimalkah perempuan di kancah politik Batam gitu ya? Siapa dulu Gia? nih yang mau jawab? Tapi sebelumnya kita membahas dulu mengenai, kan sejak 2009 itu dunia perpolitikan Indonesia itu adalah kuota 30% perempuan. Itu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002. Nah, sudah maksimalkah menurut tamu-tamu kita itu kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen? Ayo kita tanya mulai dari kuantitas dan kualitas tentunya ya. Mbak Gevi. Boleh silakan Mbak Gevi. Sejauh ini menurut saya pribadi belum sempurna ya. Karena dari 50 anggota dewan hanya setahu saya 4 ya Ibu ya. Kalau salah mohon dikoreksi, 4 perempuan yang duduk. Jadi menurut saya itu belum mewakili dari 50 loh, kita cuma 4 itu hanya 2% mungkin ya, 1 atau 2% gitu. Jadi semakin banyak perempuan yang terlibat di parlemen, insya Allah semakin untuk hak-hak perempuan dan anak itu akan semakin mempermudah ininya ya, pengurusannya dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya yang paling memahami perempuan adalah perempuan itu sendiri. Jadi kalau saya berharap sekarang ini nih 2024 semoga
semakin bertambah perwakilan perempuan di Kota Batam terutama. Jadi belum maksimal Belum, menurut Mbak menurut Gevi, saya, iya. keterwakilan perempuan Betul, di Batam. betul. Oke, bagaimana menurut Mbak Adi? 30% itu kan hanya angka, Caya. Iya. Ya kan? Tapi intinya menurut saya adalah semangat juangnya bagaimana bisa maju dan duduk di sana. Gitu loh. Tanpa 30% pun kalau semangat perempuan ini membara, perempuan memang dukung perempuan, tentu saja banyak yang duduk ke sana. Permasalahannya adalah dari yang saya alami ya, kita perempuan ini terikat oleh norma sosial, norma agama. Kerja-kerja politik ini adalah kerja-kerja yang orang tidur kita kerja. Kita pulang malam jam 12, jam 1, tetangga, ya kan? Suami, orang tua, yang lingkungan terdekat saja. Kalau tidak support, tidak paham, ya mohon maaf, duduk jadi dewannya tidak, cerainya iya. Kan gitu, benar kan? Nah, jadi ini yang paling simpel, tantangan ini barrier, ini tantangan yang harus kami hadapi. Jadi mungkin untuk laki-laki itu biasa pulang jam 1, jam 2 kumpul-kumpul, kongko-kongko di kedai kopi untuk sosialisasi, untuk apapun. Tapi untuk perempuan ada isu-isu kepantasan, kepatutan. Nah, ini adalah barrier yang harus kita overcome, yang harus kita selesaikan. Jadi kalau saya lebih menyoroti tidak bicara angka, tapi bicara bagaimana semangat juangnya. Belum lagi isu-isu finansial. Banyak caleg yang mohon maaf, dia sendiri tidak mandiri secara finansial. Jadi dia berharap dari pasangan. Nanti ketika minta uang, pa minta uang, ayah minta uang, kok uang mulu sih? Kan begitu. Kalau dia mandiri secara finansial, dia nggak butuh anyone, anybody. Geraknya juga akan makin panjang. Jadi itu. Isu-isu itu sebenarnya yang lebih seperti penjara tanpa jeruji untuk kita perempuan untuk sampai duduk di singgasana dewan. Itu menurut saya. Berarti tantangan perempuan sendiri untuk diperpolitikan lebih besar ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki ya. Nah, kira-kira Mbak Sinti yang sudah pernah duduk ini, apakah tantangan itu memang seperti itu? Ya mungkin tantangannya lebih besar dan kan 4 orang ya keterwakilan. Bagaimana suara perempuan sendiri di legislatif saat ini? Kalau kita bicara soal perempuan, ini kita kembali kepada mindset. Dan saya patut berbangga karena dari dapil saya, dari saya pertama maju periode pertama 2009 perempuan ada 3. Kemudian saya maju kembali di 2019 perempuan juga ada 3. Dari dapil saya 3 dari 8 kursi. Dan sekarang bagaimana suara perempuan, saya pikir perempuan-perempuan sekarang yang duduk di DPRD, Masya Allah luar biasa kiprahnya. Karena saya ketemunya juga di dapil yang sama 3 orang. Hanya dari dapil lain 1 orang, ada 4. Dan 4-4-nya ada di Banggar. Dan Masya Allah juga luar biasa perjuangannya untuk masyarakat Kota Batam. Jadi begini, kalau kita bicara tentang 30%, kita sendiri macam mengemis. Kalau saya pikir ya, kita minta 30%. Tapi kita mau jadi pelengkap penderita. Rata-rata kalau saya tidak semua ya, ada berapa yang fight. Gitu. Kalau saya lihat di lapangan, saya kan pelengkap aja. Jadi berangkat dari mindset kalau perempuan itu pelengkap, ya selamanya akan jadi pelengkap. Tapi kalau yes saya maju, saya memperjuangkan Kota Batam. Ayo dan fight untuk itu, kita tidak bicara yang lain-lain. Oke, mungkin tadi yang disampaikan Mbak Ade norma-norma, saya pikir perempuan selama dia bisa fight, bisa menunjukkan eksistensinya, oke. Jadi nggak ada masalah. Tapi pada dasarnya kita nggak bisa lupa mengenai isi pasal 55 Undang-Undang nomor 8 itu. Betul bahwa sekali. Tidak bisa dilepaskan dari angka 30%. Betul sekali, Mbak. Karena syarat untuk maju menjadi caleg, partai harus memenuhi 30%. Betul sekali. Kalau tidak, hilang calegnya. Itu bagaimana mendobrak kebiasaan itu? Kenapa? Ada pertanyaan dari pecinta setia Batam Pos, kenapa 30? Kenapa nggak 20 saja? Atau kenapa nggak 50? Biar isu gender di politik praktis Indonesia itu bisa balance. Itu gimana pendapatnya? Nah, begini, kita menggaung-gaungkan isu gender. 30%, kalau kita benar-benar mau disamakan dengan laki-laki, nggak usah minta 30%. Tetapi kan ini sudah undang-undang. Oke, setiap partai harus mematuhi itu. Dan mohon maaf, lahir dan batin saya sampaikan, banyak teman-teman saya menyampaikan ke saya, susah cari caleg perempuan.
susah. Ya itu, Karena karena itu apa? tadi. Nggak mau. Iya. Itu dunia laki-laki, Nggak itu mudah. dunia keras. Nggak ada dunia keras, nggak ada di sana yang jatuh, yang adu jotos. Yang penting kita punya kapasitas, kapabilitas, oke bisa maju. Nah seringkali kita merasa, nggak bisa. Padahal kita punya kemampuan. Jadi saya menghimbau kepada seluruh perempuan Batam, ayo kita bangkit, kita tunjukkan kemampuan kita bahwa semua orang mampu di antara begitu ribuan kekurangan pasti punya banyak kemampuan. Demikian, Mbak. Oke. Pada kenyataannya partai yang penting dapat dulu perempuannya, terpenuhi dulu kuota 30% Apakah secara mengenai kualitas paham benar-benar politik. mampu mendorong para perempuan ini Iya. bisa maju? Ya, walau-walau Iya, mengenai paham politik atau enggak nanti dulu. Yang penting maju dulu, ada di DCT dulu. Gimana pendapat Mbak Fatma terkait hal itu? Memang selama ini yang menjadi problem itu ya. Jadi kadang-kadang maaf kata nih partai cuma tidak mengkaderisasikan dulu perempuannya. Jadi begitu jatuh tempo ini untuk pemilu butuh 30%, asal comot gitu kadang-kadang. Atau kadang-kadang sekarang ini yang maju itu justru yang mempunyai privilege ya, mungkin istrinya pejabat, istrinya si ini, anaknya si itu kan gitu. Padahal itu tuh terbuka lebar untuk siapa saja. Itu cerita mengenai Mbak Fatma sendiri? Bukan, sebetulnya itu sudah lama ya kita tahu bahwa itu yang seperti itu yang biasa maju aktivis kan gitu. Jadi padahal terbuka lebar untuk siapapun. Cuma kadang mereka itu tadi terbatas oleh norma-norma kata Bu Adi. Terbatas juga yang katanya dunia politik itu dunia laki-laki. Terus kepemimpinan itu cuma laki-laki yang bisa memimpin. Kan hal-hal itu masih banyak yang diisukan. Jadi keterbatasan perempuan seperti itu. Kita memerlukan perempuan untuk duduk di sana, tentunya untuk menghasilkan produk yang inklusif ya Bu Dewan tentunya. Jadi produk-produk itu juga menghasilkan untuk perempuan itu sendiri lebih inklusif, mungkin lebih humanis gitu. Seperti yang undang-undang yang baru dikeluarkan tentang pelecehan seksual ya, baru dikeluarkan, dan hal-hal seperti itu yang diperlukan. Jadi semakin banyaknya keterwakilan perempuan tentunya bukan cuma angka saja, karena kalau angka saja 30% jadinya nanti itu bumerang buat kita. Kemampuan kita ataupun kesiapan kita untuk menduduki 30% itu jangan sampai cuma menjadi bumerang menutupi yang 30% saja. Jadi kesiapan itu juga harus punya bagi perempuan-perempuan yang akan maju. Kayaknya nih dari jawaban dari 4 caleg perempuan yang cantik-cantik ini, jawabannya benar-benar siap untuk maju. Tapi saya pengen bertanya, mungkin ada alasan tersendiri nggak sih kenapa harus maju di perpolitikan ini? Mungkin ada alasan pribadi atau mungkin dorongan atau bagaimana? Saya mulai dari Kak Gevi, mungkin ada punya alasan kenapa harus maju atau saya harus memperjuangkan suara perempuan atau hal yang lainnya? Silakan Kak. Ya, berangkat dari saya kebetulan lahir di Batam ya, merasa sebagai putra tempatan harus bertanggung jawab sebenarnya ya. Putri tempatan. Iya, putri tempatan harus bertanggung jawab sebenarnya akan karena suara yang bisa nyampe ke dewan, ke parlemen adalah suara yang duduk. Jadi kita sebenarnya saya sebenarnya nggak berani Mas. Tapi karena kebetulan saya di lapangan aktivis sosial, saya memakai uang pribadi, uang teman-teman juga, banyak hal yang sudah kita lakukan sebenarnya gitu ya di luar dari bantuan-bantuan pemerintah. Nah, berangkat dari situ saya berpikir perempuan harus berjuang nih buat perempuan juga. Dan kebetulan saya memang bukan baru kemarin juga di politik, tapi tidak mencaleg ya. Saya kader juga gitu. Kenapa saya tidak siap untuk sebagai caleg? Karena perempuan harus memperjuangkan perempuan. Tidak hanya seperti Ibu bilang sebagai pelengkap. Saya sudah tidak mau menjadi pelengkap lagi karena pernah juga ada beberapa contoh teman-teman yang menjadi pelengkap, nggak nyampe juga sebenarnya suaranya gitu ya. Perjuangan seperti apa Mbak yang lebih spesifik lagi yang Mbak upayakan untuk perempuan di Batam supaya lebih berkembang, terbuka pikirannya untuk politik praktis ke depan? Nah, sejauh ini memang karena saya mencaleg, saya benar-benar turun seperti yang Bu Ade bilang sampai tengah malam juga. Di situ saya makin mengetahui ternyata banyak perempuan yang sebenarnya bisa mandiri,
dalam tanda konteks ya, walaupun suaminya bekerja, masih bisa juga berusaha untuk bekerja, tapi masih banyak hambatan-hambatan. Misalnya kayak mereka belum tahu caranya mempromosikan dagangannya dan segala macam. Nah, di situ saya semakin semangat untuk memperjuangkan suara perempuan. Oke. Ada begitu banyak isu-isu perempuan di Batam ini yang harus diperjuangkan di parlemen ke depan ya. Seperti yang 2 bulan terakhir, kasus kekerasan seksual kepada anak di Batam sangat tinggi. Padahal Batam mendapat penghargaan sebagai kota ramah anak. Itu sangat bertentangan. Isu mengenai stunting juga, isu mengenai kekerasan rumah tangga juga, isu mengenai lingkungan juga. Itu bagaimana Mbak Ade supaya upaya-upaya perjuangan itu sampai di parlemen dan sampai ke pusat dari keterwakilan perempuan? Ya, sebenarnya saya rasa Bu Siti dan ibu-ibu lain yang duduk saat ini sudah berjuang untuk itu ya Bu Siti. Sudah mencoba mengurai masalah ini, tapi kan permasalahan ini tidaklah sesimpel yang kita bayangkan gitu loh. Contoh isu stunting. Memang tahun ini 2023 udah turun nih 1,9. Kemarin 2022 saya ingat 2,5% gitu ya. Kasus KDRT. Kasus KDRT kayaknya kecil memang, tapi menurut saya itu adalah gunung es. Kenapa? Dia KDRT-nya kecil tapi perceraian tinggi. Jadi tidak ada yang melapor, diselesaikan secara kekeluargaan, itu posibilitas pertama. Yang kedua ya sudah terima saja. Ya kan? Diselesaikan keluarga, terima saja, atau yang kedua langsung ke pengadilan agama untuk berpisah. Jadi harus melibatkan banyak unsur saja. Tapi intinya menurut saya, jika seorang ibu berpendidikan tinggi, berpendidikan layak, seorang ibu punya wawasan luas, seorang ibu mandiri secara finansial, maka banyak urusan bisa terselesaikan. Contoh, KDRT, dia akan tahu apa hak dan kewajibannya ketika mengalami KDRT. Dia akan tahu kemana tempat mengadu. Kemudian isu stunting, saya rasa tidak mungkin terjadi kalau dia berpendidikan tinggi, jadi nggak asam sulfat gitu ya, berwawasan luas. Kemudian dia juga mandiri secara finansial, pemilihan gizi dari sejak hamil dan lain sebagainya, itu dia sudah bisa overcome dirinya sendiri. Mengenai KDRT Mbak Ade, masih relevankah sistem patrilineal sekarang ini? Karena ketika perempuan bersuara di dalam rumah tangga, itu kerap bias gender. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, perempuan harus selalu di bawah laki-laki. Itu masih relevankah saat ini atau bagaimana? Ini harus kita pisahkan dengan seperti yang saya sampaikan itu kan, itu lebih ke doktrin agama gitu ya. Tapi menurut saya sudah banyak sekarang perempuan yang aware tentang hak dan kewajibannya. Dan langsung berani bertindak gitu loh. Kamu macam-macam, pilihannya 2. Ya kan? Dan mungkin nggak ada pilihan-pilihan, langsung aja ke pengadilan agama, kita selesaikan saja. Karena dia mandiri biasanya kan yang menjadi pertimbangan seorang istri, seorang ibu adalah, aduh kalau berpisah nanti gimana omongan tetangga, gimana orang tua, dan yang paling penting gimana anak-anak, kelanjutan pendidikan anak-anak. Anak-anak masih kecil. Tapi ketika dia mandiri secara finansial, ya udah nggak masalah itu gitu loh. Saya bisa selesaikan sendiri. Baik. Saya mengutip salah satu data ya Kak Cai. Dari data kasus perceraian di Batam, ada 2013 kasus perceraian hingga tahun Desember 2023. Berjalan ya, dan Desember berjalan. Itu ekonomi dan KDRT. Iya. Dan saya juga mengutip data dari teman-teman jaringan Save Migran, ada sebanyak 11 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan fisik ada 9 kasus, KDRT 13 kasus, dan paling banyak itu kekerasan seksual 59 kasus. Dicatat dari 2002 ada 23 peningkatan kasusnya. Nah, mungkin ke Mbak Siti. Kira-kira apakah sudah optimal? Bagaimana sih di Dewan sendiri? Apakah kita sudah optimal menyuarakan itu atau kita kekurangan
suara perempuan tidak terlalu didengar di sana. Boleh silakan, Mbak. Atau tidak pernah dibahas mengenai kekerasan seksual kepada anak ketika rapat di parlemen. Jadi satu hal yang saya ingin menyamakan persepsi kita bahwa masalah perempuan, terutama masalah kekerasan seksual terhadap anak-anak tidak hanya disuarakan oleh juga kita perempuan. Dan yang menjadi catatan kita adalah bahwa dari hasil penelitian bahwa 2/3 masyarakat Indonesia itu ada berayah tiada. Ada 2 dari 3 anak-anak kita itu berasa nggak ada ayah. Jadi akar permasalahan kita ini adalah sebenarnya bukan ibu-ibu yang bekerja, bukan ibu-ibu yang diperpolitikan, bukan ibu-ibu di rumah main gadget walaupun memang itu ada efeknya. Tetapi yang paling utama itu adalah kehadiran ayah. Jadi bagaimana kita menghadirkan ayah? Penting banget. Sehingga apa? Mohon maaf, banyak anak-anak SMP yang saya berapa kali turun ketemu dengan kepala sekolah. Begini Bu Siti, begini. Jadi sumber akar permasalahannya ada kehadiran ayah. Ayo para ayah, tolong belajar untuk memeluk anak-anaknya, terutama anak-anak perempuannya. Tolong belajar memeluk anak-anaknya dan juga anak laki-laki. Karena sekarang mohon maaf juga, yang paling ganas itu anak perempuan. Coba banyak di ini. Saya ada laporan dari teman saya. Aduh gimana ya anak saya. Dan cukup good looking anaknya. Kelas 5 SD, seliweran sebentar lagi anak perempuan lempar surat cinta. Karena kenapa seperti ini terjadi? Karena kurang kehadiran ayah. Ayo saya mohon lewat sini. Ayo ayah hadir untuk para lelaki semua. Ayo ayah hadir untuk anak-anaknya sehingga mereka merasakan betapa cinta ayahnya itu luar biasa. Bahwa cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah ayahnya. Dan kita sudah membicarakan itu dan saya pribadi ada berapa dewan juga yang sudah kemarin juga kita anggarkan, sudah dilaksanakan bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada perempuan-perempuan, kepada anak-anak. Saya juga ada anggaran untuk kemarin untuk budi pekerti untuk anak-anak juga bagaimana bisa mereka menjadi berdaya. Dan mungkin juga tahun depan juga insya Allah lebih banyak lagi. Demikian. Oke, seperti ini. Tadi tertarik nih mengenai gizi, KDRT, terus peran ayah yang paling utama bahwa cinta ini pertama seorang perempuan itu adalah ayah. Iya. Terus tadi kan Mbak Gevi menyatakan bahwa beliau seorang aktivis perempuan. Tapi ketika terjadi kekerasan anak di Batam, jarang sekali perempuan yang speak up tentang kejadian dan peristiwa itu. Di parlemen pun nihil, kita mendengar, tidak ada pemberitaan. Catatan redaksi mencatat itu, bahkan orang luar yang komplain, termasuk netizen, mengenai kekerasan seksual di Batam. Ada catatan sendiri lagi Kak Ya. Cai, yang terkait dengan perempuan sebagai korban. Kadang-kadang perempuan sebagai korban ini adalah anak SMP. Yang anak SMP, SMA. Malah dia dikeluarkan dari sekolah ataupun di lingkungan dia ditekan. Nah mungkin Kak Gevi sebagai aktivis nih, bagaimana tanggapan Kakak? Nah itu memang sebenarnya di lapangan untuk mereka menyatakan kalau mereka korban itu memang takut. Yang pertama takut, tabu. Karena apa? Perempuan sebenarnya kalau mengalami kekerasan seksual dan lainnya itu merasa sudah tidak punya harga diri lagi, sudah hilang semuanya yang ada di dalam diri perempuan itu. Sebenarnya awalnya di situ. Apalagi kalau misalnya ayah kandungnya yang melakukan atau ayah tiri dan sebagainya, ya, itu biasanya lebih membuat malu kan. Orang-orang terdekat korban. Itu justru akan membuat mentalnya semakin takut untuk menyatakan. Tidak semua orang bisa menyatakan bahwa ayah saya yang melakukan itu tidak mungkin karena menyangkut keluarga juga. Seperti yang Ibu Siti bilang, ayah itu adalah cinta pertama seorang anak. Ternyata ada juga ayah yang nauzubillah min zalik ya gitu. Jadi kembali ke situ lagi. Makanya kami selama ini di lapangan memang jadi mesti ngerayu, mesti dari hati ke hati, memang seperti itu. Jadi saya berharap memang nantinya ada kayak satu lembaga yang paten ya misalnya untuk merangkul anak-anak tersebut, entah itu psikolog, pasti ada selama ini, cuman mungkin belum mengena ya, belum mengena banget karena banyak sebenarnya di luar sana yang intinya mereka hanya malu, mereka sudah rusak gitu loh, sebenarnya itu awalnya. Mbak Gevi sendiri pernah turun langsung ke lapangan untuk ketika kekerasan seksual itu terjadi, pendekatan langsung ke victim, korban, atau
itu sudah beberapa tahun yang lalu, sebenarnya kejadiannya di Tiban. Saya pernah turun langsung dan kembali lagi memang anak itu malu itu ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya apa? Damai gitu sebenarnya. Jadi kita nggak bisa melangkah lebih jauh karena si keluarga sendiri maunya damai karena mereka malu untuk speak up keluar. Ya udah kita pasrah kalau sudah damai dan itu kasihan di anaknya sebenarnya gitu loh. Menarik banget nih Kak Cai. Kita udah sampai di tahapan diskusi yang benar-benar ini soal solusi, soal bagaimana minimasi. Tapi sebelum lebih jauh kita membicarakan ini, kita rehat sejenak ya Kak Cai. Yuk. Pecinta setia Batam Pos, kita kembali di debat politik untuk melanjutkan sesi yang sangat menarik tadi yang sempat Menarik banget Kak Cai kita jawabannya. ini ya untuk kita cut ya kan? Rehat sejenak tadi. Yes, rehat sejenak. Nah, dari PowerPoint Hotel Nagoya ini kita akan kembali bertanya ke tamu-tamu spesial kita mengenai perempuan dan permasalahannya di Batam. Nah, tadi kan udah kita tanya nih bertiga nih tamu-tamu kita. Nah, selanjutnya ke Bu Fatma mengenai, tadi kan kita membahas kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual di bawah umur, kekerasan seksual terhadap perempuan. Di dapil Mbak Fatma sendiri ketika turun ke lapangan, adakah yang menyuarakan kasus itu atau kasus-kasus apa aja sih yang Bu Fatma sering dengar ketika turun ke lapangan ke dapil Bu Fatma sendiri? Ya terus terang sejauh ini ada tapi tidak banyak ya, 1, 2, tapi menurut saya itu mungkin itu tadi ditutup-tutupi karena memang dianggap mereka tabu, malu, kan itu salah satunya. Kalau masalah yang di Sagulung itu yang saya sampaikan tadi mengenai perekonomian. Jadi banyak sekali pelaku usaha ini didominasi oleh ibu-ibu yang notabene mereka memang yang suaminya nganggur, yang suaminya sudah tidak ada, bercerai dan lain-lain. Itu tadi nanti konsen saya tentunya untuk ibu-ibu lebih berdaya guna untuk di UMKM-nya. Karena banyak pelakunya itu ya kaum ibu dan perempuan di sana. Ketika turun ke lapangan itu dan bertemu konstituen, misalkan ketika mereka menanyakan, apakah ibu mencatat dan itu menjadi PR ibu nanti ketika terpilih menjadi anggota parlemen di DPRD Batam? Iya, tentunya. Karena sebelum saya maju untuk mencalonkan diri, sebetulnya terus terang dari awal saya sejak almarhum suami saya tidak ada, saya tidak ada berniat untuk maju. Karena saya berpikir panjang tentang keterbatasan saya sebagai seorang ibu. Tapi banyak dari tokoh masyarakat, teman, konstituen menganjurkan supaya saya melanjutkan perjuangan almarhum. Jadi pada saat itu saya tidak serta-merta mengiyakan, tetapi saya mensurvei dulu ke bawah. Saya melihat apa memang harus saya melanjutkan ini, kan begitu. Tapi ternyata memang hati saya terbuka di situ. Saya harus melanjutkan ini. Turun ke politik praktis iya, betul. ini ya. Karena memang masih banyak yang diperlukan oleh ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh almarhum suami saya itu belum selesai. Jadi saya programnya adalah melanjutkan perjuangan beliau. Di samping itu sebagai perempuan saya tentunya isu-isu perempuan akan saya kedepankan. Seperti saya sampaikan. Isu-isu perempuan akan dikedepankan. Nah Ju, dari keempat tamu kita ini ada 2 yang melanjutkan perjuangan suami. Iya. Salah satunya yang pertama Bu Fatma, yang kedua Mbak Ade. Nah kalau Mbak Ade ini dulu suami bertugas juga di Dewan, biasa mendampingi, sekarang mandiri, independen dan maju, tapi berubah warna, tetot gitu. Bagaimana Mbak Ade ketika sekarang itu yang tadinya mendampingi suami untuk menjalankan politik praktis dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, sekarang diminta untuk menjadi calon wakil rakyat. Ayo Mbak Ade. Ya biasanya kan saya bendahara negara ya. Bendahara negara. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ya.
suaminya nyalak, suaminya anggota dewan, istri pasti bendahara negara. Saya yakin Bu Fatma juga begitu, Menteri Keuangan pasti, ya kan? Tapi alhamdulillah 3 periode almarhum suami Bapak Haji Ruslan M. Ali Washim duduk, beliau tidak hanya mengajarkan tapi melibatkan saya. Jadi sebagai contoh, beberapa berperiode beliau duduk, beliau nggak pernah ke posyandu, contohnya ya, beliau tidak pernah ke posyandu. Yang ke posyandu saya. Jadi saya baru tahu ternyata kader posyandu itu, mohon maaf Bu Siti, sudahlah honornya 3 bulan sekali, tidak sebanding dengan beban kerja, jumlahnya juga jauh di atas harapan. Itu saya baru tahu bahwa kader-kader posyandu itu setiap bulan itu harus mencatat tulis tangan. Anak saya, berat badan, lingkar kepala, tinggi badan dan lain sebagainya. Itu kalau ada 50 bayi, 50 anak, maka Januari, Februari, Maret 12 Tidak bulan akan selesai. dia akan tulis tangan terus anak saya Januari, anak saya Februari. Itu kerja nggak masuk akal menurut Tidak saya. efektif Tidak ya, Mbak efektif. Makanya saya sebagai pendamping pada saat itu yang memang dilibatkan langsung oleh almarhum, saya yang ngerayu almarhum. Pak, yang punya kuasa kan Bapak. Yang tahu kebutuhan ibu-ibu di lapangan ini saya pada saat itu. Tolong dong pujukin perusahaan-perusahaan minta CSR komputer. Karena komputer itu kan bukan aset, dia liabilities. Ya kan, jadi dari tahun ke tahun nilainya turun dan biasanya perusahaan kalau udah agak berapa 5 tahun ke atas dia akan ganti. Nah, yang masih bagus, yang masih bisa kerja, kasih ke kita, ke kader-kader posyandu. Dan alhamdulillah itu terjadi 3 kelurahan, seluruh posyandu 3 kelurahan di Kecamatan Nongsa itu dapat semuanya komputer. Jadi nggak perlu lagi laporan ke puskesmas itu yang segini tebalnya itu setiap bulan ditulis tangan, setiap bulan, setiap tahun berganti ditulis tangan. Nah, contohnya yang seperti itulah jadi. Nah, kemarin jadi Menteri Keuangan ngomel-ngomel kalau suami gede banget ini biaya politiknya, gede banget ini. Ternyata sekarang sudah menjalani menjalani langsung. ya. Ternyata memang gede. Iya. Dan cukup menarik ya Ju ya. Dan mungkin langsung jadi bisa bisa lagi lebih eksplor lagi. Hanya saja memang kalau ada, jadi mungkin saya sama Bu Fatma, ekspektasi masyarakat itu saya sama almarhum. Padahal baju saya belum sebesar almarhum, peluru saya belum sebanyak almarhum, karena kami belum duduk, baru mau menuju ke sana. Itu mungkin tantangannya yang harus dijelaskan. Makanya ayo mari berjuang, mari saling memberi manfaat, jangan saling memanfaatkan. Oke, cukup menarik ya Ju ya. Banget ini Kak Cai. Nah Kak Cai, tadi kan saya kita udah lihat soal isu-isu perempuan, KDRT dan sebagainya. Nah kira-kira nih, menurut Bu Fatma, apa sih selain itu isu yang perlu perempuan suarakan di parlemen? Selain KDRT, stunting, dan kira-kira Bu Fatma ini rasanya penting bagi perempuan gitu. Isu krusial di Batam ya Ju ya? Isu krusial di Batam. Iya. Seperti contohnya saya ini. Saya itu dulu memang kalau di keluarga tuh ada komitmen bahwa saya ketika suami saya menjabat, saya cukup mensupport dari belakang, tidak seperti Bu Ade. Memang itu sudah komitmen kita. Kalau Mbak Ade 50-50 kayaknya anggota dewannya ya. Bang Ruslan yang menjalankan tugas 50% Mbak Ade. Kalau Mbak saya Fatma cukup mensupport dari belakang, tapi apapun itu beliau selalu bercerita dan mengajarkan kepada saya walaupun saya tidak terjun secara langsung. Nah, itu sudah komitmen. Jadi untuk sekarang saya harus terjun. Tentunya kalau dulu tuh kebebasan saya dibatasi ya. Di dalam, karena memang ada peraturan di dalam, kita harus ikut peraturan itu kan gitu. Kalau sekarang saya bebas nih, saya bebas menentukan pilihan saya. Tetapi tentunya di luar itu saya menjadi tidak bebas. Tidak bebas karena faktor saya yang single parent, tentu saja dulu stigma itu agak miring kan begitu. Stigma-stigma itu yang kadang membuat kita merasa kurang pede. Awal-awal terus terang saya tidak pede untuk jalan sendiri. Itu stigma-stigma itu yang membuat kita kurang pede.
mungkin hal itu juga perlu disuarakan nantinya ya. Ketika perempuan yang single parent ini itu tidak mendapatkan stigma itu gitu. Single parent juga manusia, Single berhak parent juga berkarya. manusia, berhak berkarya, berhak untuk mengeksplor dirinya. Karena tidak semua seperti itu. Toh yang tidak single parent pun ada yang seperti itu kan begitu. Jadi itu tidak usah kita pusingkan seharusnya, tapi tetap tolong untuk diperjuangkan juga. Oke, jadi isu tentang perempuan Single harus parent ya. harus disuarakan ya. Oke. Jadi unik nih ya kalau Mbak Fatma melanjutkan tugas almarhum suami Bang Jeffrey Simanjuntak. Ya. Kalau Mbak Ade punya tugas baru, selain melanjutkan, ada juga PR baru sebagai anggota perempuan yang paham perempuan. Nah, kita ada tamu incumbent nih kan, masih Mbak Siti itu. Kira-kira Mbak, di Batam ini, yang dibutuhkan perempuan itu apa? Dan kembali lagi ke kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban, KDRT, kekerasan seksual terhadap anak. Penting nggak sih undang-undang mengenai pornografi, porno aksi, dan undang-undang perlindungan anak ini diamandemen? Perlu nggak sih Batam, Parlemen Batam bersuara ke pusat? Silakan, Mbak. Kalau kita bicara tentang hal-hal negatif yang berlaku di masyarakat kita, seberapapun bagusnya undang-undang itu kalau tidak ada, itu kembali saya keinginan baik. Masyarakat kita ini ada, kalau banyak kejadian KDRT, kemudian kekerasan seksual, berarti kan ini ada warning nih, ada masalah apa di masyarakat kita. Ayo kita cari seperti yang saya sampaikan tadi. Ayo tolong bapak-bapak, tolong mohon maaf. Ayo bapak-bapak tolong kembalilah dulu juga ke rumah. Perhatikan anak-anaknya walaupun Anda capek mencari nafkah. Tapi sebenarnya itu sampingan aja cari nafkah itu. Jadi mohon maaf, banyak sekali perempuan-perempuan yang saya temui ini, saya siap bercerai. Nah itu permasalahannya. Kenapa kalau dalam Islam ya kalimat talak itu tidak diserahkan ke perempuan. Kalau perempuan itu banyak sekarang, perempuan-perempuan mandiri yang dia lebih asik hidup sendiri. Nah ini kan menjadi tanda permasalahan nih. Ada lampu kuning nih di masyarakat kita, apa permasalahannya sebenarnya? Dan itu kembali kalau saya pikir, mungkin bisa dibaca di berbagai sumber juga, bahwa ayah tidak hadir di rumah. Tolong para laki-laki, para ayah dan ibu-ibu di sini yang punya anak laki-laki, tidak hanya dia balik, tapi juga dia berakal. Bahwa dia hadir sebagai kepala keluarga yang mengayomi semua. Jadi mohon kembalikan, bagaimana pendidikan kita di SD, bagaimana SMP, bagaimana SMA. Sehingga anak-anak perempuan kita merasa diratukan. Sehingga anak laki-laki kita merasa sebagai kaum yang akan melindungi perempuan. Banyak PR kita Mbak, banyak sekali. Jadi bukan hanya urusan anak perempuan, bukan hanya urusan kekerasan terhadap perempuan, terhadap ibu. Tapi juga bagaimana kita mengembalikan anak laki-laki kita sebagai laki-laki. Oke, pemahaman pertama dari keluarga ya. Sentral sekali ya Kak Cai ya. Iya. Mungkin gini Kak Cai, aturan-aturan itu sudah ada. Bagaimana menurut Kak Gevi memaksimalkan itu semua agar... Tapi sebelum ke situ, saya ada penasaran nih mengenai pernyataan Mbak Siti tadi. Tapi aku tanya dulu ke Juanda. Boleh. Juanda pernah belajar pendidikan moral Pancasila? Pernah di SMA SMP. Masih sempat ya. Sempat. Kan tadi Mbak Siti, ini narasumber kita berempat menyatakan bahwa peran serta ayah, keluarga itu penting. Tapi ternyata ada juga institusi yang bertugas untuk hal itu, sekolah, mata pelajaran. Kira-kira saat ini tidak ada lagi pendidikan moral Pancasila, hilang moral itu. Lebih ke tata negara, pendidikan kewarganegaraan. Penting nggak itu dikembalikan lagi? Tadi ya seperti pernyataan saya di awal, mau seberapapun bagusnya mata pelajaran dengan istilah apapun itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau manakala tidak ada sinkronisasi antara ibu dengan ayah. Kembali Mbak, mohon maaf ya, mungkin ya bapak-bapak di sini ada yang mengambilkan raport anaknya. Jadi sebenarnya yang urusan ngambil raport itu bapak-bapak bukan ibu-ibu. Sehingga dia tahu perkembangan anaknya. Tapi kenyataannya yang banyak ngambil rapot ibu-ibu. Ibu-ibu. Nanti di rumah bapak-bapaknya apa kata gurunya. Saya pribadi mohon maaf. Kalau bapaknya kebetulan sedang berdinas di Jakarta. Sampai bapaknya pulang, ayo ambil bersama. Saat kita hamil,
contoh kasus saat perempuan hamil yang masuk ke dokternya jangan cuman istrinya, nanti dia manggut-manggut aja lakinya, dia nggak tahu bagaimana penjelasan dokternya. Jadi sehingga dia nggak tahu. Jadi laki-laki tolong hadirlah sebagai laki-laki. Jadi tugas Anda tuh bukan cuma cari nafkah. Jadi kalau sebagian orang mengatakan cari nafkah itu sampingan. Tugas Anda itu adalah sebagai kepala keluarga yang mengayomi semua anak laki-laki maupun perempuan. Sehingga mereka tumbuh sebagai anak perempuan dan anak laki-laki. Makanya banyak kasus-kasus itu coba tanya. Saya terakhir dulu pernah ada seorang psikolog ada kasus di Tanjung Pinang ya, mohon maaf. Sampai orang tuanya nggak tahu, mohon maaf nih, dia hamil. Ditanya oleh psikolognya, kapan terakhir kali dipeluk ayahnya? Kelas 5 SD. Jadi rata-rata ya yang jauh dari ayah. Dan kadang-kadang bapak-bapak ini malu ngapain bidadariku kepada anaknya. Jadi akhirnya laki-laki lain yang ngomong, kamu bidadariku, dia udah gitu. Langsung bucin. Iya. Jadi tolong hadirlah bapak-bapak mengatakan, kesayanganku, bidadariku, kamu adalah harta berharga ayah. Mulailah bicara seperti itu sehingga tidak ada laki-laki gombal hidung belang yang bicara seperti itu kepada mereka. Oke, tapi pertanyaan saya Mbak Siti, masih pentingkah pendidikan moral Pancasila itu dikembalikan lagi menjadi mata pelajaran di sekolah saat ini? Kalau menurut saya pribadi sangat penting sekali. Sehingga kita di pendidikan moral Pancasila kita, kalau saya mungkin kalau orang bilang, anak-anak kita bilang mak-mak kolonial lah ya, belajarnya dulu ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Iya. Dan itu dari pelajaran aja kita sudah ada bapaknya. Sudah hadir Bapak itu. Nah sekarang nggak ada lagi pelajaran Bapak Budi, entah kemana Bapak Budi itu. Ibu Wati, Ibu Wati, saudaranya Iwan. Iya. Jadi Bapak itu selalu hadir di pelajaran pun hadir Bapak itu. Nah sekarang entah di mana Bapak itu. Makanya saya menghimbau nih yang terdekat aja deh yang di sini. Ayo Bapak-bapak kembali memeluk anak-anaknya, memberikan senyum terindah, memuji, menggombali anaknya. Nah kalau dari Mbak Gevi sendiri bagaimana pandangannya, Mbak? Saya setuju dengan Bu Siti, cuman yang tadi Mbak bilang untuk mengembalikan pelajaran moral Pancasila, sebenarnya di kurikulum Merdeka itu sudah kembali ya Mbak ya, sudah masing-masing lagi, karena anak saya kebetulan kelas 2 SD, dan itu sudah kembali lagi. Saya juga mengajari anak saya kalau misalnya lagi ada PR atau ada ujian, sebenarnya itu sudah kembali. Jadi hanya bahasanya yang berbeda ya, PPKN sekarang bahasanya. Jadi kalau bahasa kembalikan sudah kembali sebenarnya. Nah untuk ayah-ayah ayo perhatikan anak perempuannya. Alhamdulillah di keluarga saya ayahnya memperhatikan anaknya. Kita ambil rapor bersama, ambil rapor anak kita bersama. Untuk ayah-ayah yang tidak seperti itu mungkin bisa belajar gitu ya. Pastikan kita hidup bertetangga nih. Mungkin dari si bapak ini bisa bikin perkumpulan nih, ayo kita bikin kumpulan bapak-bapak yang menyayangi anak-anak misalnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke ekonomi, kenapa bapak itu tidak memperhatikan anaknya, mungkin dia sibuk nyari duit gitu ya bahasanya, atau dia sibuk kerja di luar kota. Ada banyak sekali yang teman-teman kita yang bekerja di luar kota suaminya, nggak mungkin dia bisa mengambil rapor anaknya, atau bahkan yang kerjanya setahun bisa di luar kota. Jadi bahasa ayah-ayah menyayangi anaknya itu saya setuju, tapi kembali lagi dalam konsep yang seperti apa. Ada yang bapak memang dia harus mencari uang buat anak-anaknya, nggak mungkin dia bisa bidadariku apa segala macam. Kembali ke ibunya lagi, ayo nak, menjelaskan ke anak kita bagaimana itu nggak baiknya untuk lelaki di luar dari ayah kita menyatakan cinta kepada kita, belum saatnya. Itu harus kita ajari anak-anak kita sekarang, karena Nabi aja mengajarkan kita bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Kita nggak bisa bilang itu hal tabu lagi untuk nggak boleh ya ini begini begitu, udah nggak bisa hal yang tabu. Karena perkembangan semakin maju kan gitu. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kita sekarang ini sudah terhubung secara global. Apa kejadian di Antartika 2 menit sudah ada kita ketahui di sini. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman sekarang sudah edan. Ya. Terus tadi Mbak Gevi bilang sudah kembali pendidikan moral itu. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tidak ada moral, sangat sedikit dibahas. Itu bagaimana menurut pendapat Mbak Ade? Ya, saya sepakat dengan Bu Siti bahwa sekali lagi pendidikan itu semuanya, ibu adalah madrasah pertama dan utama untuk anak-anak. Saya rasa kita sepakat semua itu. Sepakat. Kalau ayah yang seperti tadi saya bisikin Bu Siti, saya jadi sedih. Saya sama Bu Fatma jadi sedih.
proses kehidupan kan bermacam-macam. Saya dan Bu Fatma, anak-anak kami terpaksa harus tumbuh besar tanpa ayah. Mengandung bawang nih jadinya nih. Yes, it's okay, nggak apa-apa Ya, Mbak. tapi jadi apapun itu, hidup terus berjalan. Begitu juga dengan kata Bu Devi, Mbak Gevi, bahwa banyak ayah-ayah di luar sana yang memang harus mencari nafkah. Tapi zaman juga sudah canggih, baik video call, ya kan, yang penting komunikasi. Nah, ya kan, yang penting komunikasi. Video call, bidadariku, sayangku, cintaku. Nah, Afirmasi itu yang terpenting. Dan positif. sedikit saya tambahkan mungkin untuk menghindari hal aneh-aneh, kalau saya melakukan pendidikan seks, sejak dini dari anak. Contoh apa? Sayang, yang boleh peluk kamu cuman ibu. Nah, itu saya tekankan. Yang boleh pegang ini, pegang itu, yang boleh mandiin, itu cuman itu. Kemudian saya tes. Kalau Bang Alif itu supir ya. Kalau Bang Alif boleh nggak pegang ini? Nah, jadi setelah berkali-kali kita menjelaskan, kemudian kita tes. Dia paham tidak? Kalau Mbak ini boleh nggak mandiin kamu? Kalau ini boleh nggak? Jadi menurut saya itu sedari dini itu pendidikan seks itu bisa kita mulai dari ibu kok, dari rumah kok, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya yang seperti itu kan keluarga broken home, maaf ya Bu ya, yang kemudian single parent seperti saya dan Bu Fatma yang ibunya sibuk Tugas ganda jadi bukan ayah, bukan ganda lagi saya. Sudah triple, sudah multitasking. Allah aja yang tahu. Bisa segalanya. Bisa segalanya. Jadi bukan bisa, dipaksa oleh keadaan untuk bisa semuanya gitu. Ini menarik banget kan, saya dari pendapatnya Bu Ade ini soal pendidikan seks sejak dini. Nah, kira-kira nih Bu Fatma, jika misalnya andai kata Bu Fatma duduk, bagaimana caranya mungkin sebagai anggota dewan agar pendidikan seks sejak dini ini benar-benar tersosialisasi dengan baik? Silakan Bu. Ya, tentunya hal-hal itu tetap harus disuarakan dan sejak dini kita sampaikan kepada anak-anak. Tentu melalui pelatihan-pelatihan juga, dengan kita mungkin bisa bersinergi dengan dinas-dinas terkait untuk masalah ini, stakeholder terkait. Bagaimana kita paham gitu, seperti yang disampaikan Bu Ade, pendidikan seks dari awal sejak dini kepada anak-anak. Siapa yang berhak memeluk kamu, siapa yang berhak megang ini kamu, itu anak-anak paham lah. Sebetulnya itu dari sekarang di sekolah pun sudah sedikit-sedikit diajarkan. Dari PAUD ya, dari PAUD sudah diajarkan. Anak saya sudah besar jadi dulu juga sudah diajarkan gitu. Tapi kembali lagi pendidikan di keluarga itu yang pertama dari keluarga. Bagaimana dia beranjak keluar, kalau dari dalamnya sudah dia mempunyai pondasi yang bagus, insya Allah ke depannya juga akan dia bawa gitu. Keluarga garda terdepan. Dan yang menyaring semua itu untuk awan. Ini menarik banget sih Kak Cai, tapi sebelum kita lebih jauh lagi, ini sudah ada rehat sejenak ya dulu. Terima kasih. Nah, dari The Lounge, 4 Point Hotel Nagoya, kita kembali. Nah, kali ini kita tiba di sesi penghujung. Tapi ada satu pertanyaan tertinggal ya. Saya boleh membacakan satu catatan redaksi Batam Pos ya? Yes. Ya. Dari catatan redaksi Batam Pos terkait keterwakilan perempuan di Batam itu, pada pemilu 2024 mencapai 266 orang. Sedang ini caleg ya? Ya, 400, ini ada 733 caleg semuanya ya. Iya. 467 itu laki-laki, 266 perempuan. Secara berarti lebih kuota ya, 30% ya, 36% ya. Ini berdasarkan catatan lagi nih, PKS itu 19 orang, PKB 20, PDIP 17, dan Gelora 14.
Iya, Kak Aceh kayaknya sudah punya pertanyaan nih. Iya, keterwakilan perempuannya cukup tinggi ya untuk daftar caleg tetap partai gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan itu secara kuantitas sudah melebihi 36,25% gitu ya. Cuman kita bertanya mengenai di masa depan, ketika duduk nanti, gitu, ketika terpilih nanti menjadi wakil rakyat, menjadi legislatif itu, apakah keempat tamu spesial kita ini akan fokus berbicara atau menjalankan tugasnya untuk menjadi wakil perempuan yang sebenarnya di parlemen? Itu dimulai dari Mbak Gevi. Ya, Insya Allah jika duduk, saya pasti akan lebih vokal lagi ya. Karena nggak duduk aja kita vokal, apalagi kita duduk dikasih tempat untuk bersuara. Oke, silakan diperkenalkan Mbak sesuai DCT, terus alasan konstituen memilih Anda. Nama saya Gevi Astorina, saya dari Partai Gelora, nomor urut 1, Dapil 4 Sagulung. Kenapa saya dipilih dari Gelora? Karena kebetulan nomor 1 itu karena memang Gelora ingin perempuan mulai bersuara. Jadi bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak. Sudah saatnya perempuan bekerja. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semuanya perempuan, laki-laki yang sudah punya hak pilih tanggal 14 Februari, jangan lupa nomor urut 1, Gevi Astorina, Dapil 4 Sagulung. Perempuan yang tidak pernah ingkar janji. Oke, dari biru kita ke hijau, PKB. Jawaban dulu dong. Jawabannya pertanyaan tadi itu silakan Mbak Fatma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah fokus, karena kita perempuan betulan. Jadi insya Allah sebagai perempuan kita akan fokus untuk menyuarakan tentang perempuan dan anak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang ada di Sagulung semuanya yang sudah mempunyai hak pilih, silahkan memilih yang tepat. Silahkan memilih yang bijak, silahkan memilih yang pandai. Pilihlah saya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah, bisa amanah menjalankan tugas saya sebagai anggota DPRD Kota Batam dari Dapil 4 Sagulung, nomor 4 Partai PKB nomor 1. Silakan nama lengkapnya Mbak Fatma. Nama saya Fatma Hastuti. Oke. Yes. Nah, selanjutnya boleh saya memilih nggak? Yes, boleh. Kamu bebas memilih. Saya suka merah ini. Tapi bukan secara pandang boleh kita warna bahaya. Warna kesukaan merah. Warna favorit, sama warna favorit saya. Silakan Mbak Ade. Ya, saya jawab tadi. pertanyaan. Oke. Saya maju ini murni untuk pengabdian. Karena kalau untuk kehidupan, insya Allah Tuhan kasihan sama saya. Sepeninggalan almarhum suami, Allah jaga saya dan anak-anak sehingga diberikan kemampuan untuk mandiri secara finansial. Jadi kalau hitung-hitungan sebenarnya lebih baik jadi pengusaha daripada jadi sangat kalau untuk hitungan pribadi ya, kalau untuk kepentingan pribadi. Jadi saya sudah katakan berkali-kali bahwa saya maju murni untuk pengabdian. Pertama pengabdian terhadap almarhum suami karena ini amanahnya. Yang kedua pengabdian tentu saja melanjutkan kebaikan-kebaikan, melanjutkan silaturahmi, melanjutkan perjuangan yang telah beliau bina selama ini. Itu jawaban saya. Kemudian dapil saya ini dapil 3 yang menarik. Dapil yang paling banyak kecamatannya 4. Kalau ibu-ibu semuanya satu, Bu Siti mungkin 2, Bengkong, Batu Ampar. Dapil 3 ini Nongsa, Sungai Beduk, Bulang Galang. Jadi tantangannya besar, 4 kecamatan berpencar-pencar. Saya tidak mau janji banyak karena makin banyak berjanji, makin banyak yang posibilitasnya tidak ditepati. Satu hal yang saya janjikan adalah silaturahmi. Karena kalau silaturahmi yang berkelanjutan, dari tidak kenal bisa menjadi kenal, dari masalah bisa menjadi ada solusi, dari ada menjadi tidak ada. Itu satu. Dan saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya memang ingin basis saya perempuan, namun saya yakin bahwa saya tidak akan mungkin bisa duduk jika hanya berharap dari suara perempuan. Saya butuh suara laki-laki juga. Oleh karena itu ini adalah pemilu. Pemilu adalah memilih manusia, bukan memilih malaikat. Maka manusia pasti punya salah. Maka pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Jika Bapak Ibu di Dapil 3 Nongsa, Sungai Beduk, Bulang Galang mempercayakan aspirasi suaranya kepada saya, Ade Sulistiani, PDI Perjuangan nomor 3, caleg nomor 3, saya akan sangat berterima kasih dan insya Allah akan melanjutkan
kerja-kerja untuk kemanusiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wow, memang power perempuan itu, kalau sudah speak up, lewat. Last but not least, Mbak Siti silakan. Ya, terima kasih. Tadi apa yang harus dilakukan setelah ini, yang melanjutkan yang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, dan juga kembali kepada visi partai kami, PKS. Jangan lupa nomor 8, PKS. Bahwa PKS itu adalah Partai Islam Rahmatan lil Alamin terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepada bangsa Indonesia. Itu visi PKS dan menjadi visi pribadi kami. Dan kemudian, kenapa sih saya harus milih saya? Karena saya, Siti Nurlailah STMT dari Dapil Bengkong dan Batu Ampar, tidak memberikan janji tapi memberikan bukti. Kalau Anda ingin merasakan keberadaan dewannya, pilih saya untuk Bengkong Batu Ampar. Demikian. Nomor urut? Nomor urut 1. Oke, terima kasih. Ini keren-keren nih Kak Cai. Keren ini ya. Visi misinya oke banget, dan kita berharap yang perempuan-perempuan tangguh di depan ini terpilih semua dan bisa mewakili suara-suara perempuan. Dari dapil masing-masing ya. Harapan kita bersama. Harapan kita bersama. Pilih yang terbaik dari Karena yang untuk duduk di baik. sini dan berani debat aja itu luar biasa. Berarti Yes, mereka yes. yang di sini berarti tangguh-tangguh dan bisa mampu Benar. rasanya. Untuk Yes. Jawaban-jawaban mereka tadi itu sangat mewakili perempuan, emosionalnya dapat, jawabannya dapat, dan tadi ada pernyataan menarik itu, madrasah pertama, pendidikan pertama anak-anak itu, supaya anak-anak itu mampu bertahan di masa depan itu adalah dari keluarga, orang tuanya, ayah, ibu. Wow. banyak keren. hal menarik dan positif kita ambil dari debat hari ini, Kak Cai. Ya, oke. Jadi ini Sampai penghujung ya. Ini. Silakan Kak Cai. Sebenarnya pengen banyak pertanyaan tapi kita terbatas Waktunya, ya Mbak Cai. waktunya. Waktunya. Nanti setelah ini kita lanjut lagi Boleh mungkin diskusi lagi. off air ya. Oke. Nah, pecinta setia Batam Pos, demikian debat caleg kali ini dengan tamu spesial para perempuan untuk memperingati Hari Ibu. Tim Digital Batam Pos mengucapkan selamat Hari Ibu buat perempuan dan ibu-ibu di luar sana di Indonesia dan khususnya di Batam. Dari The Lounge 4 Point Hotel, tim Digital Batam Pos pamit.